Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi bersama saya Jepran Alersyad. Di video kali ini saya berkesempatan berbagi tutorial kepada Anda, yaitu kita akan memahami sistem dari mainboard LCD atau LED TV. Kebetulan hari ini saya kedatangan pasien, yaitu televisi LG dengan seri 22LK 230 dengan kerusakan mati total ya. Jadi televisi ini sudah saya cek ya di bagian mainboardnya, karena tegangan pada 5 volt yang disitu keluar, dan untuk tegangan standby nya 3,3 volt, yaitu short di sini di R662 di situ yang berasal dari IC ini tersebut. Jadi nanti saya akan mengganti pada IC ini. Saya sudah ada order ini IC yang baru. Saya ordernya di Shopee ya. Di Shopee LGE 7873LF. Baiklah. Saya akan mencoba sedikit menjelaskan kepada Anda sistem kinerja daripada televisi ini, karena ini menurut saya mainboardnya yang cukup simple, yang tidak terlalu rumit ketimbang televisi yang lebih baru, semisal Smart TV yang disitu ada RAM dan NAND flashnya. Tetapi ini cukup mirip dengan televisi Cina yang lainnya, seperti apa namanya, IC Tesum P5929 P56, itu sedikit mirip. Oke, baiklah, seperti biasa yang pertama yaitu regulator. Nah, regulator ini sudah saya jelaskan di video saya yang satu ini, dan juga yang satu ini. Dan juga untuk timing control atau mengenal pada timing control, Anda juga bisa menyaksikan pada video saya yang satu ini. Dan kali ini saya akan seperti biasa, saya telah membuat simulasi sistem kinerja dan cara atau metode apa yang harus kita lakukan ketika mengecek pada mainboard. Jadi pertama yaitu TV ini menghasilkan jatuh darah dari power supply. Keluarlah tegangan standby 5 volt masuk ke IC step down berupa 3,3 volt. Jadi yang pertama yang harus kita cek ketika kita memperbaiki televisi, namun di sini dari power supply-nya keluar tegangan 5 volt atau 3,3 volt ya biasanya. Nah, yang harus awal kita cek di sini ialah bagian standby 3,3 volt. Ya. Nah, yang IC 3,3 volt ini langsung mensuplai pada dua bagian, yaitu satu chipset dan juga IC SPI flash. Ya, IC SPI flash. Jika tegangan normal 3,3 volt masuk ke chipset, nanti chipset akan meloading pada software atau firmware yang ada di SPI flash. Ya, dia baca, kalau dinyatakan oke, ya tentunya di sini ada install yang sebagai denyut atau interrupt clocknya. Kalau oke semua, maka televisi ini akan memberikan trigger atau seperti switch gitu ya, untuk tegangan DC-DC converter lainnya juga mengeluarkan tegangan seperti 5 volt dari sini masuk ke DC converter, yaitu 1,2 V-core ya. Tentunya ini dia trigger atau switch dari chipset supaya mengeluarkan tegangan 1,2, kemudian LDO 3,3 volt, ini 3,3 volt yang masuk ke chipset juga, atau ke yang driver lainnya juga membutuhkan seperti EEPROM ya, IC EEPROM sebagai menyimpan data mungkin siaran atau data ID panel lainnya. Kemudian juga seperti switch dari 5 volt untuk ke panel,
Ini juga yang memberikan trigger jadi chipset. Kalau chipsetnya belum bekerja, maka yang semua ini belum akan keluar. Termasuk juga di televisi ini, itu di switch DC-DC step down, DC-DC converter buat tunernya ya, buat tunernya 50 juga di switch dari sini. Termasuk juga untuk menghidupin inverter backlight ya, seperti BL on. BL on itu adalah sebagai untuk pemicu atau trigger untuk menghidupkan lampu latar atau lampu backlight, dan juga dimmer sebagai mengatur kecerahan atau cahaya kontras dari lampu latarnya. Dan sebelumnya juga PS on ini sebagai trigger dari chipset untuk mengeluarkan tegangan 16 volt ya, yang kalau di inverter lain yang terpisah biasanya 24 juga akan keluar dari sini untuk IC audio dan tuner ya. Dan untuk pengecekan dari tegangan-tegangan yang saya ungkapkan tadi, yang pertama 3,3 volt, kalau nggak ada di sini bisa dipastikan kemungkinan kapasitornya yang short di jalur sini, atau chipsetnya rusak, atau spy flashnya rusak. Itu apabila tegangan input di sini ada 5 volt namun di sininya nggak ada. Itu yang satu. Kemudian apabila mainboardnya atau televisinya hidup namun lampu merah atau mata merah, hanya lampu LED merah yang menyala, maka ada 3 kemungkinan yang rusak. Yang pertama, IC chipsetnya juga rusak, atau yang kedua IC spy flash rusak, atau juga ekstal ya, sehingga dia hanya merah merona atau lampunya hanya standby, nggak mau start itu. Dan kemudian gejala-gejala yang lain, apabila blank umpamanya 5 volt atau 12 volt tergantung televisinya. Kalau yang kecil-kecil 24 ke bawah, 22 in biasanya hanya 5 volt, dan 32 ke atas biasanya 12 volt. Nah ini kalau nggak keluar di sini tegangan 12 volt, tentunya kita cek di IC switchnya. Begitu juga LDO tegangan 3,3 atau juga bagian 5 volt. Oke. Juga termasuknya DC V-core 1,2. Jadi semuanya ini step down ya, kebanyakan step down, kecuali di bagian inverter atau di bagian timing control itu baru dikatakan step up atau menaikkan tegangan. Saya kira mungkin ini sedikit ya penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan kasus yang saya alami, yang saya perbaiki ini yaitu LGE, chipsetnya XD LGE dengan tegangan hilang di 3,3 volt. Di sini kita ukur tegangan ngedrop, dan ternyata IC chipsetnya yang mengalami rusak atau short circuit. Baiklah.
Ya, setelah kita pergantian IC ini yang lama, saatnya kita coba untuk menghidupkannya. Yap. Sedap slurpnya. Mie sedap goreng baru. Oke. Mie ayam favoritmu dari Wings Club. Sudah normal kembali. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi semua. Dadah.